Are you ready? Halo Sobat Spinner, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita nggak review dulu ya teman-teman ya. Kita kali ini akan mereview sebuah konsol, yaitu adalah Poki V90 nih teman-teman. Dan untuk konsol sendiri seperti ini teman-teman ya. Ini cukup simpel aja kemasannya, ya biasalah ya. Packaging di brand-brand Cina itu nggak terlalu menarik, yang penting isi dan performanya teman-teman. Oke, dapat dilihat di sini ya teman-teman ya. Ini waktu pertama saya beli di sini, saya beli itu di harga 550.000 kalau nggak salah. Terus sempat drop juga harganya menjadi 400 ribuan karena stoknya over atau gimana, saya kurang paham. Terus sekarang malah naik lagi jadi 550.000. Nah, untuk kemasannya sendiri sisi-sisinya dapat lihat ya di sini teman-teman ya, nggak ada yang terlalu menarik. Yang penting di sini ada bertuliskan dia mampu untuk menjalankan emulator GBA, Famicom, Super Famicom, Sega sampai dengan PS1 teman-teman. Ya nanti kita coba tes lah ya teman-teman ya. Dan untuk di dalamnya sendiri di sini ada sebuah note atau sebuah catatan yang menyatakan bahwa kalau teman-teman ingin mematikan konsol ini, itu harus dimatikan lewat sistemnya teman-teman ya. Jangan sampai dimatikan langsung dari power buttonnya teman-teman ya. Soalnya kan ini kan OS-nya itu ada di micro SD-nya. Nah, nanti kalau kalian sering mematikan lewat knock-nya atau tombol on off-nya, itu nanti takut si OS-nya ini tidak terbaca ya teman-teman ya. Terus untuk kelengkapannya sendiri di sini kita mendapatkan satu buah USB Type C. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Jadi udah Type C, nggak micro USB lagi. Dan untuk baterainya sendiri dia menggunakan BL5C nih teman-teman, atau baterai Nokia jadul dengan kapasitas 1020 mAh. Dan untuk baterai ini juga banyak ya spare partnya di toko online, kisar 10.000 11 ribuan lah ya teman-teman ya, cukup murah. Jadi kalau misalnya kembung atau apa itu kalian bisa ganti. Dan sedikit info teman-teman, ini sebenarnya saya tuh udah rekam dari dulu untuk video ini, cuman entah kenapa ada beberapa video yang korup ya teman-teman ya, jadi nggak bisa di setel. Jadi kita review apa adanya aja ya teman-teman ya. Sebenarnya saya pernah bikin video cara setting ini ya, setting OS-nya, gimana cara ngeganti ke Mio biar lebih tampilannya lebih bagus sama emulatornya lebih banyak. Dan oke, mungkin gitu aja. Kita langsung lihat di sini untuk bagian fisiknya. Dia ada slot micro SD, ini bisa di-upgrade, bisa ditambah juga. Terus ada knock on off, terus di atasnya sendiri ada tombol RR2, LR1, LR2. Terus ada gantungan kunci. Di sini ada knock volume yang bisa diputar. Nah, ini untuk baterainya sendiri sangat bagus nih teman-teman. Jadi bukan yang pakai baut atau gimana, cuman pakai cetekan kayak gini. Dan ini tinggal kita simpan di sini ya teman-teman ya. Untuk charge juga bisa langsung lewat sini. Di bawahnya ada micro USB sama stick audio. Dan enaknya ini kalau misalnya baterainya habis, kalau dibawa kemana-mana, kita tinggal bawa baterai cadangan aja, tinggal cabut terus ganti nih teman-teman. Nah kayak gini ya. Oke, untuk satu baterainya sendiri dia bisa bertahan sampai kurang lebih 3-4 jaman lah ya teman-teman ya. Cukup awet juga, cukup kenyang lah ya teman-teman ya. Itu saya beli waktu dulu pas lagi di rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi karena kalau HP-nya lagi dicas, nah ini saya sering main ini. Terus ini sendiri untuk tombolnya ada biasa seperti ini, arrow, AC, AB, start, sama reset. Untuk speakernya sendiri ada 2 dan suaranya bisa kalian dengar ya tombolnya ya. Jadi tombolnya ini masih menggunakan membrane teman-teman ya, cukup aman, cukup empuk juga. Dan di atasnya ini baru kliki nih suaranya. Kalian bisa dengarkan sendiri ya. Cukup renyah lah ya, tapi ini kalau didengerin nggak inilah. Nah, untuk bagian engselnya sendiri ini nggak bisa full sampai 180 derajat teman-teman, jadi agak tahan seperti ini. Dan suaranya itu menandakan bahwa engselnya ini ada apa ya, ada ininya, ada penguncinya teman-teman ya. Jadi biar nggak kebablasan juga, ini bagus juga sistem kayak gini. Dan dapat lihat di sini untuk kemiringannya sendiri hanya bisa sampai seperti ini, dan kalau dipaksakan ini akan ada resiko patah ya teman-teman ya. Nah oke, kita langsung masuk saja ke OS-nya. Tampilan awalnya seperti ini. Dia akan masuk booting teman-teman, dan untuk tampilan awalnya kita langsung masuk ke bagian emulatornya teman-teman ya. Dan dapat lihat di sini teman-teman, untuk emulatornya dia cukup banyak. Ada Game Boy Color, Game Boy Advance, Famicom, Super Famicom, bla 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 bla. Pokoknya banyak banget ya teman-teman ya. Ya kalau kalian pencinta game retro atau game klasik 8 bit atau 16 bit, ini masih oke banget lah ya teman-teman ya.
karena saya juga tipe player jadul, jadi saya lebih suka game-game kayak gini. Dan untuk konsolnya sendiri dia kebetulan ngambil referensi dari Game Boy Advance kalau nggak salah, yang bisa dibuka gini tuh. Nah, untuk skinnya sendiri ini juga bisa dirubah ya teman-teman ya, jadi bisa dioprek-oprek lagi. Dan untuk OS sendiri seperti yang saya katakan, kalau kalian nggak puas ini bisa dioper ke Mio ya teman-teman ya. Kalian bisa cari aja di YouTube lain. Untuk Poki di V90 ini sama Ki 90 juga kalau nggak salah itu bisa sama-sama. OS-nya masih sama dan bisa dioprek juga. Dan untuk gamenya sendiri di sini udah banyak banget teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau kurang pun juga kayaknya nggak mungkin lah ya, ini udah full banget. Dan yang bagusnya lagi, untuk tiap gamenya sendiri ini tidak ada pengulangan teman-teman. Jadi ketika dia menampilkan 100 game atau 200 game itu memang pure ada 200 game teman-teman. Nah, ini saya coba Game Boy Color. Cuman untuk PS1 ya terbatas ya teman-teman ya. Ketika saya coba tes PS1 dia ya gimana ya teman-teman ya, enggak lah ya, enggak masuk lah ya teman-teman ya, karena memang harganya juga ini terjangkau, hanya kisar 400-500 ribuan teman-teman. Untuk harga secondnya sendiri juga ini murah, kisar harga 300 sampai 250 ribuan lah ya teman-teman ya. Terus untuk tes gamenya sendiri dapat lihat di sini teman-teman ya. Untuk tombolnya ini sangat responsif banget teman-teman dan enggak ada kendala. Untuk suaranya sendiri juga kalian bisa dengarkan sendiri. Ini saya memainkan Zelda Miniscape dari Game Boy Advance ya teman-teman ya. Karena saya emang dari dulu mainnya Game Boy Advance teman-teman, dan di HP sih, bukan di konsolnya langsung ya teman-teman. Itu udah mahal banget sekarang, ya wajar. Ini kita main Kirby apa ya? Kirby Dream Mirror atau apa saya lupa. Pokoknya Kirby ya teman-teman. Yang dapat lihat di sini untuk bezelnya sendiri dia cukup tebal ya teman-teman, tapi nggak terlalu mengganggu. Untuk rasionya sendiri dia menggunakan rasio 4:3, dan bagusnya lagi dia itu sudah tersedia save state teman-teman. Jadi kalau kalian main gitu kan, kalau GBA kan bisa di save lewat gamenya juga. Nah, cuman di sini juga dia menyediakan fitur save state-nya teman-teman. Jadi kalau kalian ada di tengah-tengah nih atau di mana permainan nggak ada area save state, nggak ada area save gamenya, nah kalian bisa langsung masuk ke save state-nya aja ya teman-teman ya. Nah, dapat lihat di sini kita langsung play lagi aja dan langsung masuk ke data penyimpanan kita yang tadi ya teman-teman ya. Nah, selain untuk bisa dimain game, juga video ini bisa digunakan untuk menyetel video ya teman-teman ya. Dan video sendiri dia cuma bisa menyetel di 120 pixel. Nah, begitu aja teman-teman. Untuk kesimpulannya sendiri gimana? Untuk kesimpulannya sendiri, Poki di V90 ini dapat dikatakan konsol yang ya cukup portable ya teman-teman ya. Cuman hanya saja karena dia portable seperti ini dan bentukannya mirip seperti Game Boy Advance, seperti biasa kenyamanannya agak kurang nyaman ya teman-teman ya. Ketika dimainin lama, kita cuman paling kisar sejam atau 2 jam itu udah kerasa pegal banget ya teman-teman. Dan untuk gamenya sendiri ini udah cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi saya cukup puas untuk memainkan game ini. Dan untuk videonya juga cukup bagus, audionya juga nggak terlalu jelek-jelek banget ternyata ya. Walaupun memang kalau di setel full itu emang agak sedikit sember dan pecah, tapi kalau untuk dipakai nyantai kayaknya kita nggak mungkin setel sampai full deh teman-teman. Ini kebetulan aja saya tes dengan menggunakan audio full. Oke, mungkin cukup segitu aja teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian berminat? See you next time. Arigatou gozaimasu.